Halo, perkenalkan nama saya Rupa Cahaya Ramadhani dengan nomor NPM akhir 08. Halo, perkenalkan nama aku Mia Amalia dengan NPM akhir 061. Halo, kenalin aku Adindia dengan NPM akhir 091. Halo semuanya, selamat datang di Kebun Sayuran Organik Universitas Siliwangi. Kebun sayuran organik ini dikelola oleh para mahasiswa pertanian yang tekun dan mencintai tanaman sayuran. Terlihat pada video, tanaman sayuran yang kami panen adalah sayuran organik yang sangat sehat karena tidak mengandung bahan kimia. Komoditas yang kita panen yaitu ada pakcoy, sausin, dan juga kangkung. Ketiga sayuran ini merupakan sayuran yang kaya akan kandungan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Seperti yang terlihat pada video, di sini kami sedang melakukan pemanenan kangkung dengan cara dicabut keseluruhan akarnya secara perlahan-lahan menggunakan tangan. Atau bisa juga dipotong bagian bawah tanaman sekitar 10 cm dari permukaan tanah dengan menggunakan pisau atau arit yang tajam agar lebih memudahkan dalam pemanenan. Pada sayuran sausin, tampilannya terlihat cukup mirip dengan pakcoy, hanya lebih besar ukurannya. Untuk memanen sausin sendiri, sama saya dengan kangkung dan pakcoy dengan menggunakan tangan ataupun benda tajam. Umur panen sawi sekitar 40 hari setelah tanam. Setelah pemanenan selesai, selanjutnya adalah pasca panen dari sayuran yang kami panen, yaitu ada sortasi. Sortasi ini yaitu memisahkan antara tanaman dengan zat-zat yang tidak diinginkan, seperti kotoran yang menempel ataupun daun-daun yang rusak. Hasil sortasi ini dapat diolah kembali menjadi pupuk organik untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Terlihat pada video juga, kami melakukan pemotongan akar tanaman agar lebih enak dipandang jika nanti dilakukan pengemasan. Yang selanjutnya adalah pencucian dengan air yang mengalir agar tanaman lebih bersih, segar, dan menarik konsumen. Proses ini adalah untuk menjaga kebersihan tanpa menambahkan bahan kimia. Setelah proses pencucian selesai, dilanjutkan dengan proses penimbangan. Ini merupakan hasil dari pencucian pada air mengalir tadi. Selanjutnya adalah proses penimbangan. Sebelum dikemas, tanaman yang kami dapat dari kebun ditimbang terlebih dahulu untuk memudahkan dalam analisis usaha, dan kami mendapatkan 3 kg sayur untuk dijual. Selanjutnya merupakan proses pengemasan. Terlihat dalam video, ini merupakan proses pengemasan sayuran kangkung. Terlihat tanaman kangkung ini hanya diikat dengan plastik dan juga selotip dan dibuat seperti buket bunga dengan ukuran yang besar. Ini merupakan tutorial cara pembuatan wrapping tanaman kangkung. Seperti halnya kangkung tadi, sausin juga melalui proses penimbangan. Setelah penimbangan, masuk ke proses pengemasan yaitu wrapping menggunakan plastik dan juga selotip bertuliskan fresh. Selanjutnya, untuk tanaman pakcoy, kami menggunakan kemasan styrofoam yang dibungkus oleh plastik wrap dan juga selotip hijau. Seperti yang terlihat di video, pertama-tama pakcoy disusun rapi di atas styrofoam. Selanjutnya, lakukan wrapping dengan plastik wrap. Sembari menunggu wrappingan ini selesai, teman-teman tahu gak sih bahwasannya pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang memanfaatkan bahan-bahan alami. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan juga konsumen yang tidak merusak lingkungan. Slogan gaya hidup sehat juga telah melembaga secara internasional sehingga produk-produk pertanian disyaratkan memiliki atribut jaminan mutu. Sistem pertanian organik menganut paham
organik proses, artinya semua proses dari sistem pertanian organik dimulai dari penyiapan lahan hingga pasca panen memenuhi standar budidaya organik, bukan dilihat dari produk organik yang dihasilkan. Selanjutnya adalah proses pemasaran dari produk pertanian organik. Untuk pemasaran sendiri, kita melakukan promosi dengan berbagai cara, di antaranya melalui grup WhatsApp, secara langsung divideokan dan ditawarkan kepada grup WhatsApp. Dalam metode pemasaran ini, kami menargetkan kepada ibu-ibu komplek di grup WA Perum Bumi Mutiara Mandiri. Terlihat dalam video juga kami menunjukkan atau menuliskan beberapa caption yang menarik agar menarik peminat untuk membeli sayuran organik kami. Selain itu juga kami menggunakan media pemasaran online, yaitu menggunakan TikTok Live. Pada media promosi ini kami menargetkan kepada para milenial dan juga Gen Z. Mereka merupakan pengguna aktif TikTok yang menyukai konten yang cepat, menarik, dan juga interaktif. Nah, yang selanjutnya adalah promosi langsung kepada konsumen. Terlihat di video, pemasaran ini dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Selanjutnya adalah dengan cara menawarkan kepada teman Selanjutnya adalah kami juga menawarkan produk sayuran kami di rektorat. Cara-cara ini terbukti efisien karena sayuran yang kami jual laku dalam waktu yang cukup singkat. Selanjutnya adalah analisis usaha perjualan sayuran hortikultura. Bisa dilihat pada tabel analisis biaya dan pendapatan terdapat biaya produksi, yaitu kangkung 0,5 kg. Selanjutnya ada sausin 1,5 kg dengan biaya 15.000, pakcoy 1 kg dengan biaya 10.000, ditambah biaya kemasan sebesar 5.000 dan transportasi 5.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah 40.000. Selanjutnya di pendapatan, kangkung dijual dalam satu ikat seharga 7.500. Sausin dijual dalam 3 ikat dijual 22.500. Pakcoy dijual dalam 6 bungkus menghasilkan 30.000. Dengan total pendapatan dari penjualan sayuran ini adalah sebesar 60.000. Dari sini kita bisa memperhitungkan keuntungannya, yaitu pendapatan sebesar 60.000 dikurangi dengan total biaya 40.000. Hasilnya keuntungan bersih yang kita dapat adalah 20.000. Meskipun keuntungan sederhana, usaha ini memiliki potensi yang sangat besar jika dikelola secara profesional. Lalu, bagaimana aspek keberlanjutan dari usaha ini? Yang pertama, dari sisi ekonomi, usaha ini memberikan peluang keuntungan dan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan memperbesar skala produksi. Kedua, dari sisi sosial, usaha ini memperdayakan petani dan masyarakat lokal sekaligus memberikan pilihan makanan sehat pada konsumen. Yang ketiga, dari sisi lingkungan, jika kita bisa menggunakan praktik pertanian organik dan kemasan ramah lingkungan, dampaknya akan sangat positif untuk alam. Kesimpulannya, usaha ini adalah langkah yang bagus untuk memulai bisnis kecil-kecilan di bidang hortikultura. Selain menguntungkan secara ekonomi, usaha ini juga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa tetap dukung petani lokal dan tetap jaga gaya hidup sehat.